Selamat datang, jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari sendirian di tengah gelap, tanpa tahu kapan garis akhir akan muncul? Kamu terus melangkah, meski kaki terasa berat, terus mencoba tersenyum, meski hati berkabut, dan terus berharap meski kenyataan belum berpihak. Ada malam-malam ketika kamu memeluk sunyi, mengadu kepada langit yang tak menjawab dengan kata, tapi hanya dengan hening yang menusuk. Kamu bertanya dalam diam, untuk apa semua ini? Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku sudah cukup sabar? Namun di balik layar kehidupan, ada gerakan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ada getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang percaya, karena Tuhan tidak pernah lalai mencatat, tidak pernah tidur dalam memperhatikan, dan tidak pernah ingkar pada satupun usaha yang lahir dari ketulusan. Apa yang terlihat sebagai keterlambatan sebenarnya adalah perakitan takdir yang sempurna. Semua yang kamu usahakan, semua yang kamu perjuangkan dengan air mata dan keyakinan, tidak menguap begitu saja ke udara. Ia diserap oleh dimensi tak kasat mata, disimpan dalam tabungan langit, dan kini Tuhan sedang menghitung waktu yang paling sakral untuk membalas semuanya secara tuntas. Kamu mungkin tak menyadari, tapi energi dari setiap pengorbananmu telah membentuk gelombang besar yang kini bergerak kembali padamu dengan kekuatan yang tak terbendung. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi jiwamu akan bergetar dan berkata, inilah saatnya. Semua usahaku tidak pernah sia-sia, karena sesungguhnya Tuhan sedang bersiap membayar lunas seluruh perjalanan yang telah kamu tempuh. Dengan caranya, dengan waktunya, dan dengan keindahan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab yang pertama, energi usaha tak pernah hilang. Ia disimpan oleh langit. Segala sesuatu di alam ini adalah energi, dan energi tidak mengenal kata hilang. Ia hanya berubah, berpindah, dan tersimpan dalam ruang-ruang tak terlihat. Begitu pula dengan semua usaha yang telah kamu lakukan, semua niat baikmu, semua tindakan kecilmu yang lahir dari ketulusan, semua kesabaranmu yang tak disaksikan siapa-siapa. Semuanya telah hidup, tetap bekerja, tetap ada. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Kamu mungkin merasa doamu hanya mengudara, bahwa kerja kerasmu hanya berputar tanpa hasil. Tapi sesungguhnya kamu sedang membentuk gelombang gaib, gelombang yang mengalir melewati batas logika, menggetarkan ruang-ruang energi yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Setiap malam yang kamu lewati dengan tangis, setiap pagi yang kamu jalani meski hatimu lelah, setiap keputusan untuk tetap bertahan padahal kamu bisa saja menyerah, adalah bentuk tertinggi dari keberanian spiritual. Dan keberanian seperti itu tidak pernah diabaikan oleh langit. Dalam alam metafisik, segala bentuk pengorbanan itu tersimpan dalam ruang takdir cadangan. Di sana, Tuhan menyimpan seluruh usaha manusia yang belum sempat dibalas, bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan tahu waktu terbaik belum datang. Energi dari setiap usahamu itu berkumpul. Ia menunggu hingga titik tertentu, saat jiwamu cukup kuat untuk menerima balasan, dan saat waktunya tidak hanya membuatmu berhasil,
tapi juga membuatmu mengerti makna sebenarnya dari keberhasilan. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan air matamu yang jatuh diam-diam pun punya tempat di mata Tuhan. Bahkan niat baikmu yang tak jadi kamu lakukan karena terhalang keadaan tetap dicatat sebagai cahaya. Langit menyimpan semuanya, dan ketika waktunya tiba, energi itu akan kembali padamu dengan kekuatan ribuan kali lipat dalam bentuk berkah yang tidak hanya menyentuh hidupmu, tetapi juga mengangkat jiwamu. Karena semesta tidak pernah gagal mencatat, dan Tuhan tidak pernah ingkar pada setiap getaran hati yang bersumber dari cinta, kesungguhan, dan iman. Jadi teruslah melangkah meski kecil. Teruslah berbuat baik meski sepi, karena sesungguhnya kamu sedang mengisi ruang takdirmu dengan cahaya, dan sebentar lagi ruang itu akan dibuka oleh tangan Tuhan sendiri. Bab yang kedua, semesta sedang bekerja, bahkan saat kamu tak menyadarinya. Di saat kamu merasakan sendiri, di saat kamu mengira tak ada satupun perubahan berarti dari segala usaha yang kamu lakukan, sebenarnya ada sesuatu yang sedang bekerja dalam diam. Bukan mesin, bukan manusia, tapi mekanisme ilahi yang tak terlihat oleh mata, namun aktif dalam dimensi terdalam semesta. Kita hidup di antara dua dunia, dunia yang bisa kita lihat dan dunia yang bekerja di balik layar realita. Dunia fisik hanya separuh dari kebenaran. Separuh lainnya adalah dunia halus, di mana doa, niat, dan kesungguhan dihitung bukan oleh angka, tapi oleh getaran kesadaran dan kekuatan spiritual. Kamu mungkin merasa stagnan. Kamu merasa sudah banyak bergerak, berdoa, dan berusaha, tapi hasilnya belum juga tampak. Tapi seperti akar yang tumbuh di dalam tanah, diam, gelap, dan tak terlihat. Itulah bentuk kerja semesta. Ia sedang memperkuat fondasimu terlebih dahulu sebelum menumbuhkan cabang yang terlihat. Tuhan sedang mengatur ulang segala sesuatu demi kamu. Ia sedang memindahkan orang-orang yang tidak tepat dari jalanmu, menyusun waktu, menyusun ruang, menyusun situasi agar ketika jawaban doa itu datang, kamu benar-benar siap menerimanya. Bayangkan seperti batu-batu kecil yang digeserkan satu persatu, agar ketika satu momen besar terjadi, semua akan serba pas, seperti pintu takdir yang terbuka tanpa paksaan. Apa yang kamu sebut sebagai tidak ada perkembangan sebenarnya adalah bagian dari proses penyelarasan energi, di mana seluruh elemen semesta sedang dikalibrasi untuk menyesuaikan dengan niat tertinggimu. Dan saat semuanya sudah tepat, maka segala akan mengalir masuk, seolah dari berbagai arah. Saat itu tiba, kamu akan berkata, kenapa semuanya datang bersamaan? Kenapa begitu cepat terjadi? Dan jawabannya adalah karena semesta tidak bekerja di waktumu. Ia bekerja di waktunya Tuhan yang sempurna. Jadi jangan remehkan proses yang tak terlihat itu. Jangan abaikan kerja-kerja ilahi yang sunyi. Karena justru di balik keheningan itulah keajaiban sedang disusun dengan sangat presisi. Teruslah percaya, teruslah bergerak, karena kamu tak tahu, barangkali hari ini ada sesuatu di alam gaib yang sedang bergerak khusus untuk kamu. Bab yang ketiga, pembayaran ilahi tidak pernah tertunda, hanya ditunda demi kejutan besar. Pernahkah
Kamu merasa seolah hidup ini hanya memberi janji tanpa bukti. Seolah kamu sedang berbuat begitu banyak, namun hasilnya ujung tak datang. Saat kamu jatuh berulang kali, saat kamu berdoa dengan suara yang mulai serak, dan saat kamu tetap berjalan meski sudah tak tahu apa yang dituju, disitulah justru energi paling sakral sedang diproses. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tidak buta terhadap perjuanganmu, tidak tuli terhadap bisikan hatimu. Setiap getaran usahamu ditangkap dengan sempurna oleh sistem semesta yang tak terlihat. Tapi, mengapa belum juga datang balasannya? Karena Tuhan bukan sekedar mengirim hadiah. Dia adalah penulis skenario paling agung. Dan kamu sedang ada di babak puncak cerita. Bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari peristiwa-peristiwa besar yang akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang baru, yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menerima apa yang benar-benar pantas kamu terima. Tuhan menunda bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyesuaikan waktu dan keadaan agar saat balasan itu datang, kamu bisa benar-benar menikmatinya. Karena kalau kamu diberi terlalu cepat, saat mentalmu belum cukup kuat, saat jiwamu belum cukup tenang, hadiah itu bisa membuatmu terjatuh lagi. Bukan karena salah hadiahnya, tapi karena belum utuh wadah penerimanya. Inilah rahasia langit yang tak bisa dilihat oleh manusia yang tergesa-gesa. Tuhan menyembunyikan anugerah bukan untuk menjauhkannya darimu, tapi untuk menguatkan pijakan kakimu sebelum kamu berdiri di atasnya. Dan kelak saat semua telah siap, Tuhan tidak hanya akan membalas semua kerja kerasmu, tapi juga akan menambahkan bunga rasa syukur dan bonus kejutan yang tak terduga. Dia akan hadir lewat cara-cara yang membingungkan, lewat pertemuan tak terencana, lewat jalan-jalan yang kamu kira buntu, namun tiba-tiba terbuka lebar. Kamu akan tersenyum sambil meneteskan air mata, karena kamu akan menyadari, oh, ini alasan kenapa Tuhan menunda. Karena Dia ingin memberiku sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Tuhan tidak pernah salah waktu. Yang tertunda bukan berarti ditolak. Yang lambat bukan berarti dilupakan. Tuhan hanya sedang mempersiapkan pelukan terbesar di saat kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Dan percayalah, segalanya akan dibayar lunas. Bukan hanya dalam bentuk yang kamu minta, tetapi juga dalam bentuk yang kamu butuhkan untuk tumbuh dan untuk bersinar.